pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U19 versus Hajduk Split, Garuda Muda menang telak 4-0. Timnas Indonesia U19 menjajal kekuatan Hajduk Split dalam laga uji coba. Garuda Muda sukses mengalahkan lawannya itu dengan skor 4-0. Indonesia versus Hajduk Split berlangsung di Stadion Sloga Merapi Split, Selasa 20 Oktober 2020 sore waktu Indonesia bagian Barat. Laga baru berjalan 5 menit, Garuda Muda mendapat peluang emas lewat Muhammad Supriyadi. Indonesia baru berhasil memimpin 1-0 di menit ke-19. Bagas Kava merobek gawang Hajduk Split setelah bekerja sama dengan Witan Sulaiman. Indonesia baru mendapat hadiah penalti di menit ke-48 setelah Berdar melanggar Sadam Ghaffar. Pratama Arhan maju sebagai eksekutor dan sukses membawa Garuda Muda unggul 2-0. Hadiah penalti kembali didapat Indonesia pada menit ke-53. Domagoj Goreta menyentuh bola dengan tangan dan diganjar kartu merah oleh wasit. Giliran Beckham maju sebagai eksekutor. Bola tembakan pemain Persib Bandung itu berhasil merobek gawang Berdar. 3-0 Indonesia memimpin. Indonesia menambah keunggulan menjadi 4-0 di menit ke-78. Jack Brown berhasil lepas dari kawalan bek Hajduk untuk menyambut bola sodoran. Skor akhir 4-0 untuk kemenangan Garuda Muda hingga laga usai. Timnas U19 panggil 2 pemain baru berdarah Jerman Indonesia. Timnas Indonesia U19 memanggil 2 pemain keturunan baru ke Kroasia. Mereka adalah Kelana Noah Mahesa dan Luah Finn Jeremy yang berdarah Jerman Indonesia. Kelana Noah dan Luah telah bergabung ke pemusatan latihan Timnas U19 di Kroasia sejak Senin 19 Oktober 2020 kemarin. Kedua pemain didatangkan PSSI atas keinginan Sinteyong. Kemampuan kedua pemain inilah yang dipantau kebolehan dan kelayakannya untuk membela Timnas U19 yang akan tampil di Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021. Noah berusia 19 tahun dan lahir pada 30 Januari 2001. Sementara Luah Finn Jeremy berusia 18 tahun dan lahir pada 30 Juli 2002. Keduanya merupakan kakak adik yang tercatat sebagai anggota klub Bonner SC yang berkompetisi di Regionalliga West atau kasta keempat kompetisi sepak bola di Jerman. Jika ingin membela Indonesia, Mahesa bersaudara tak perlu menjalani proses naturalisasi sebab keduanya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Baik Kelana Noah dan Luah pernah mencoba peruntungannya di Indonesia dan ikut seleksi di Persela Lamongan pada Agustus 2019. Komentar Kelana dan Luah Mahesa setelah jalani debut bersama Timnas U19. Kelana Noah Mahesa dan Luah Finn Jeremy Mahesa menjalani debutnya bersama Timnas U19 saat uji coba melawan Hajduk Split U19 Selasa 20 Oktober 2020 di Stadion Sloga Merapi Split, Kroasia. Kedua kakak beradik itu senang bisa bergabung bersama skuad Timnas U19. Sang adik Luah Mahesa diturunkan pada menit ke-64 menggantikan Irfan Jauhari. Pemain 18 tahun itu mengungkapkan antusiasmenya bergabung bersama Timnas U19. Saya senang bisa menjalani debut untuk Indonesia. Berharap bisa membela skuad Indonesia lagi, kata Luah di channel YouTube PSSI. Saya juga senang dengan performa yang saya tampilkan, tapi masih banyak yang harus saya perbaiki, imbuhnya. Saya rasa normal jika kami kesulitan beradaptasi dengan cara bermain tim, karena kami hanya punya waktu 2 hari bersama Timnas, kata Kelana. Namun saya yakin kedepannya kami lebih bisa beradaptasi dengan tim. Timnas Indonesia U19 pulang dari Kroasia 28 Oktober 2020, lanjut TC ke Prancis akhir tahun. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia yang sudah berlangsung sejak 29 Agustus 2020 lalu akan rampung pada 28 Oktober mendatang. Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal pulang ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan akan dikembalikan ke klubnya masing-masing agar bisa bermain di Shopee Liga 1 maupun Liga 2 2020.
Setelah itu, pada 8 Desember nanti, pasukan Sinteyong itu bakal bertolak ke Prancis. Selama berada di Prancis, Timnas Indonesia U19 akan mengikuti sebuah turnamen. Dengan begitu, skill dan performa Pratama Arhan dan kolega bisa terus terasah. Euro U19 batal, 5 raksasa Eropa otomatis lolos ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Komite Eksekutif UEFA resmi memberhentikan Euro U19 2019-2020 dengan turnamen yang dijadwalkan digelar di Irlandia Utara karena situasi pandemi virus corona yang belum terselesaikan di dunia, khususnya di Eropa. Sejak edisi 2019-2020, Euro U19 menjadi kualifikasi untuk ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 12 Juni. Tetapi dengan diberhentikannya turnamen, maka 5 tiket yang diperebutkan untuk ke tanah air diberikan kepada 5 negara yang menempati ranking koefisien babak kualifikasi UEFA tertinggi untuk musim 2019-2020. Sehingga negara-negara yang akan menjadi calon lawan Garuda Muda adalah Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan juga Portugal. Lolos perempat final, target ambisius Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menargetkan Timnas Indonesia U19 lolos ke babak 8 besar alias perempat final pada ajang Piala Dunia U20 2021. Piala Dunia U20 akan dihelat tahun depan di tanah air, dengan Timnas U19 yang saat ini sedang melakoni training camp di Kroasia diproyeksikan untuk tampil. Timnas terus-menerus disiapkan dan ingin mencapai prestasi dengan target Piala Dunia U20 minimal babak penyisihan. Syukur-syukur masuk 8 besar, kata Muhammad Iryawan. Klub La Liga, apakah ada pemain Indonesia dengan level bagus? Klub La Liga Spanyol Cadiz CF tampaknya tertarik untuk merekrut pemain dari Indonesia. Di Twitter, klub tersebut bertanya apakah ada pemain dari Indonesia yang berkualitas. Tidak diketahui pasti maksud dari cuitan tersebut, apakah Cadiz CF ingin memboyong dari pemain Indonesia atau sekedar mencari untuk diberikan kesempatan trial. Namun warganet tanah air sangat antusias menanggapi cuitan Cadiz CF. Baru 1 jam, cuitan klub berjuluk Submarino itu sudah mendapat lebih dari 150 komentar, 87 retweet, dan 139 likes. Cadiz CF merupakan salah satu tim promosi La Liga Spanyol musim 2020-2021. Belum lama ini, tim asuhan Alvaro Cervera itu berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Real Madrid pada pekan kelima, Minggu 18 Oktober 2020. Apakah Cadiz CF benar-benar sedang mencari pemain berpangkat Indonesia untuk direkrut? Mari kita nantikan bersama. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.